Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Firdaus dari jurusan Pendidikan Sejarah Untirta tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembabakan waktu atau periodisasi sejarah. Di sini pembabakan waktu adalah salah satu proses strukturisasi waktu sejarah dengan pembagian atas beberapa babak. Zaman atau periode peristiwa-peristiwa masa lampau yang begitu banyak dibagi dan dikelompokkan menurut sifat, bentuk, dan unik sehingga akan membentuk suatu kesatuan waktu tertentu. Pembagian waktu merupakan pokok cerita sejarah. Babakan dan waktu tertentu dalam cerita sejarah disebut babakan. Babakan waktu atau pembagian waktu disusun dalam beberapa babakan. Nah, di sini yang kedua, tujuan babakan sejarah atau periodisasi sejarah. Yang pertama, tujuannya itu untuk mempermudah pengertian. Di sini gambarannya peristiwa masa lampau yang sedemikian banyaknya dikelompokkan, disederhanakan, dan diikhtisarkan menjadi suatu tatanan sehingga memudahkan pengertian. Yang kedua itu melakukan penyederhanaan. Di pemudahan ini begitu banyaknya peristiwa sejarah yang beragam, bersimpang siur dan ruwet. Untuk memahaminya, peristiwa-peristiwanya tersebut perlu disusun atau disebut secara sederhana sehingga pikiran pendapat ikhtisar yang mudah diartikan. Yang ketiga, mematan sistematika ilmu pengetahuan. Semua peristiwa masa lampau setelah dikelompokkan, hubungan antara motivasi pengaruh-pengaruh peristiwa itu dikaitkan lalu disusun secara sistematika atau sistematis. Dan yang keempat, klasifikasi dalam ilmu sejarah meletakkan dasar penggurun atas masa lalu yang tidak terbatas peristiwa dan waktunya. Dipastikan isi bentuk waktunya menjadi bagian-bagian pengurunan. Dan yang kelima, mengetahui peristiwa sejarah secara kronologis. Menguraikan peristiwa secara kronologis akan memudahkan pemecahan dari masalah. Interpretasi dan analisis sejarah dan masalah pengukuran waktu. Ahli kronologis menerangkan sebagai tarik atau sistem penanggalan yang telah dipakai di berbagai tempat, waktu, dan serta berbagai waktu secara memungkinkan kita untuk menerjemahkan penanggalan dari suatu tarik kepak dan tarik lainnya. Yang ketiga adalah kriteria babakan sejarah atau periodisasi sejarah. Kronologi artinya diambil dari bahasa Yunani yang artinya chromos yang artinya waktu, dan logi yang artinya ilmu. Jadi kronologi adalah ilmu yang mempelajari tentang waktu atau kejadian-kejadian di masa lampau. Seringkali periodisasi sejarah disusun berdasarkan pembagian satuan waktu yang dibulatkan dan memang ada kebenarannya. Sebagai contoh, yang pertama itu di Indonesia VOC dibubarkan pada akhir 1799 dan pemerintahan Hindia Belanda dimulai sejak tahun 1800. Yang kedua itu yang B di Eropa, Revolusi Prancis 1789 menimbulkan perubahan besar sehingga sejarah awal abad ke-19 terdapat suatu tahta politik baru. Yang keempat itu babakan waktu berdasarkan pergantian generasi. Adapun kecenderungan untuk membuat periodisasi berdasarkan kriteria pergantian generasi. Pada umumnya pergantian generasi ditafsirkan langsung selama
25 sampai dengan 30 tahun. Menurut Sartono Kartodirjo, generasi bukanlah semata-mata masalah fisik atau usia baya, tetapi sering dikaitkan dengan masalah jiwa, semangat, ideologi, atau orientasi hidup. Pendeknya, generasi menyangkut pula masalah sosial, kultur, dan juga terkait sistem politik dan etos.